Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada konsep dasar filsafat. Apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philop dan sophos. Philop yang berarti cinta, sedangkan sophos artinya kebijaksanaan atau hikmah. Apabila digabungkan keduanya, filsafat berarti segala sesuatu yang mencintai kebijaksanaan. Apabila diartikan secara bebas, filsafat adalah sikap keingintahuan seseorang dalam mencari tahu apa yang ingin diketahuinya. Bahkan, orang itu akan mencari sampai ke akar-akarnya. Nah, itulah filsafat. Kemudian ada pengertian filsafat menurut beberapa filsuf. Yang pertama menurut Plato. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada, atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua ada menurut Aristoteles. Menurutnya, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya sudah terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga ada filsafat menurut Al-Farabi. Menurutnya, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Nah, jadi pada dasarnya ketika seseorang memiliki pemikiran seorang filsuf, ketika dia mencari tahu tentang objeknya, maka dia tidak akan hanya sekedar mencari tahu, tetapi akan berpikir sedalam-dalamnya, bahkan sampai ke akar-akarnya yang terakhir. Itulah yang dinamakan dengan filsafat. B. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara, memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara historis, rumusan Pancasila dapat diuraikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara. Yang kedua, rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara secara kronologis sebagai berikut. Pertama, pada 7 September 1944, atas nama pemerintahan Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilantik Dr. Rajiman Widyoningrat sebagai ketua dan Raden Panji Suroso sebagai ketua muda yang beranggotakan 60 orang. Itu pun tidak termasuk ketua dan ketua muda. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, BPUPKI mengadakan 2 masa sidang, yaitu pertama masa sidang 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kedua, masa sidang 2 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Tanggal 9 Agustus adalah di PPKI berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah segala persiapan sudah matang, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 dalam sidang terbuka di Gedung Penggagasan 56 Jakarta, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945 pada jam 10:30 sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok untuk membahas naskah rancangan hukum dasar dan pengesahan Undang-Undang Dasar
atas nama kemerdekaan yang diucapkan dalam proklamasi sehari sebelumnya. Dan hasilnya adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan jalan menetapkan Piagam Jakarta sebagai beberapa perubahan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia yang kemudian dikenal dengan Badan Musyawarah Darurat. Adapun rumusan Pancasila yang terbentuk adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya kesatuan yang bersifat normal dan logis, akan tapi kesatuan dasar ontologis, kesatuan dasar epistemologis, dan kesatuan dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila, akan tetapi keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri, atau dengan kata lain, sila yang satu berhubungan dengan sila yang lainnya. Kelima sila tersebut memiliki arti yang satu, yang utuh, dan juga bulat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, Pancasila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Jika memisahkan salah satu sila, sama dengan artinya menghilangkan arti Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan yang berketuhanan, berkeadilan, dan berjiwa sosial yang tinggi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu keberagaman yang bersatu padu, yang berperi kemanusiaan, dan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjunjung tinggi prinsip kerakyatan, di mana rakyat memiliki peran penuh terhadap kehidupan bernegara atau disebut juga dengan demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menyamaratakan seluruh warga negara Indonesia atau tidak membeda-bedakannya baik antar golongan, ras, suku, ataupun agama. Kesatuan dasar Pancasila. Yang pertama, kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung nilai-nilai Pancasila yaitu manusia. Makna yang terkandung pada setiap sila adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang berikutnya. Ini mendukung pernyataan bahwa rakyat atau manusia sebagai unsur pokok negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung makna bahwasanya rakyat sebagai unsur pokok negara dan rakyat merupakan totalitas individu-individu yang saling bekerja sama dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang adil dan hidup secara bersama-sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu dengan mewujudkan suatu persatuan dan suatu persekutuan atau yang disebut dengan negara, dan juga menyatukan manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa di suatu wilayah tertentu atau yang disebut dengan rakyat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa negara sebenarnya ingin mensejahterakan warga negaranya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa negara memperlakukan warga negara Indonesianya sama rata atau tidak ada yang dibeda-bedakan. Dari segi ontologis, pada hakikatnya, hakikat dari keadilan sosial juga ditentukan oleh hakikat keadilan yang sudah terkandung dalam sila kedua. Selanjutnya, dasar epistemologis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga merupakan suatu sistem ilmu pengetahuan. Pancasila merupakan cita-cita atau keyakinan landasan hidup warga negara Indonesia. Dengan kata lain, filsafat telah menjelma sebagai ideologi.
Dari segi epistemologis Pancasila, pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai ideologi negara bersumber pada nilai-nilai dasar atau yang disebut juga dengan filsafat negara. Yang terakhir, dasar aksiologis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki kesatuan dasar, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan kesatuan yang utuh. Pandangan mengenai pengertian nilai dapat dikelompokkan terhadap dua pandangan. Yang pertama, sesuatu itu bernilai berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yaitu manusia. Ini bersifat subjektif. Dan yang kedua, sesuatu itu sudah bernilai dalam dirinya sendiri atau nilai tersebut sudah terkandung dalam esensi itu sendiri. Ini merupakan paham objektivisme. D. Inti sila-sila Pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan satu sistem nilai. Sila-sila ini merupakan suatu kesatuan meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan. Namun, semua itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Adapun inti atau nilai yang terkandung dalam setiap sila yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara merumuskan hubungan yang sebaik-baiknya antara Tuhan dan manusia, antara agama dan negara. Sila ini juga mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diaplikasikan dalam bentuk perbuatan terhadap Zat yang Maha Tunggal. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsipnya, ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan dan sikap saling menghargai antara sesama manusia. Juga sikap penghormatan bangsa Indonesia kepada bangsa lain. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kebersamaan, keadilan, tenggang rasa, mencintai sama keluarga, selalu dijunjung tinggi. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara merupakan penjelmaan dari sifat kodrat manusia, atau sering juga disebut monodualis, sebagai makhluk, individu, dan makhluk sosial. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna suatu pemerintahan dengan cara melalui badan-badan tertentu yang mencapai mufakat atas kebenaran, selaras dengan akal sehat, serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi tercapai tujuan hidup bersama. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Keadaan sosial bukan hanya menjadi dasar negara Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan. Simpulannya adalah filsafat adalah rasa keingintahuan seseorang untuk mencari tahu terhadap suatu hal dan rasa keraguan-raguan dalam membuat keputusan. Dan yang dinamakan filsafat adalah sikapnya dalam memikirkan apa yang ingin diketahuinya. Filsafat Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bernegara, mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang kemudian menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia. Secara historis, rumusan Pancasila dapat diuraikan menjadi rumusan Pancasila pada sidang BPUPKI, rumusan Pancasila pada sidang PPKI, dan beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi keseluruhannya adalah satu kesatuan, masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan. Adapun inti yang terkandung dalam nilai-nilai sila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau demokrasi, dan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.